Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprani Wulandari dengan NIM 1057211111321 dari kelas M21C. Di sini saya akan menjelaskan 13 materi dari mata kuliah AIK untuk memenuhi tugas akhir semester. Langsung saja, yang pertama yaitu hakikat ibadah. Secara umum, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Adapun hikmah ibadah, yaitu hikmah ibadah melaksanakan ibadah bertujuan untuk menyembuhkan hati manusia sebagaimana obat untuk menyembuhkan badan yang sakit. Materi yang kedua yaitu sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa atau doa meminta kebaikan. Adapun menurut istilah syara, sholat berarti semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun hakikat sholat adalah menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah dengan cara yang dapat mendatangkan perasaan takut dan cinta kepadanya, serta menumbuhkan dalam jiwa akan kebesarannya. Sedangkan jiwa sholat adalah menghadap Allah dengan khusyuk, ikhlas, dan kesadaran hati baik dalam berzikir maupun memuji. Materi yang ketiga itu puasa. Hakikat puasa, yang dimaksud dengan puasa adalah salah satu kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan sukarela yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari makanan, minuman, atau juga bisa keduanya, perilaku buruk dan semua hal yang memiliki potensi untuk membatalkan puasa tersebut selama masih dalam periode pelaksanaan puasa. Adapun 5 hakikat menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama yaitu menahan pandangan dari apa yang dibenci olehnya atau yang dapat membimbangkan dan melalaikan hati dari mengingat kepadanya. Yang kedua yaitu menjaga lisan dari perkataan tidak berfaedah, berdusta, mengumpat, fitnah, perkataan keji dan kasar, serta memprovokasi. Yang ketiga itu menjaga pendengaran dari segala sesuatu yang tidak terpuji. Yang keempat, menjaga kesucian setiap anggota badan dari sesuatu yang syubhat atau tidak jelas apakah ini haram atau halal. Yang kelima yaitu tidak memakan makanan yang berlebihan, tidak memperbanyak makanan yang berlebihan ketika berbuka puasa. Materi yang keempat yaitu zakat. Nah, zakat yaitu bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagaimana salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau disebut dengan asnaf. Materi yang kelima yaitu haji. Hakikat ibadah haji pada dasarnya adalah suatu tindak mujahadah yaitu upaya jiwa yang sungguh-sungguh untuk musyahadah atau penyaksian, yakni proses kegigihan seorang hamba mengunjungi Baitullah sebagai sarana bertemu atau liqa dengan Tuhan. Adapun rukun haji, yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam zikir dan doa. Doa yaitu adalah permohonan seorang hamba kepada Allah untuk memperbaiki keadaannya, sedangkan zikir adalah kumpulan kata tertentu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk mengingat Allah. Materi yang ketujuh yaitu etos kerja muslim. Yang dimaksud dengan etos kerja muslim adalah sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memulihkan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim. Materi yang ke-8 yaitu fikih keluarga sakinah. Yang dimaksud dengan fikih keluarga sakinah adalah suatu pemahaman bagaimana membangun keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, sehat, sejahtera, dan berkualitas. Karena itu yang dibahas dalam buku ini tidak hanya persoalan hukum Islam yang berkaitan dengan keluarga, tetapi juga kaifiat atau cara bagaimana cara membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sehat, sejahtera, dan berkualitas. Materi yang ke-9 yaitu kewarisan. Waris adalah kajian yang berkaitan dengan masalah hibah, karena itu berhubungan harta benda dari pemberi harta, sehingga bila pemberi harta hibah meninggal maka ia akan berganti menjadi seorang pewaris. Adapun istilah-istilah waris yaitu mewaris itu adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang meninggalkan harta waris. Waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan, sedangkan miras adalah
harta yang ditinggalkan oleh muwaris yang akan dibagikan kepada ahli waris disebut juga ma'urus. Materi yang ke-10 yaitu wasiat, hibah, dan wakaf. Pengertian wasiat menurut mazhab Syafi'i, wasiat adalah pemberian suatu hak yang berkualitas selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat sama ada. Yang materi yang ke-11 yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak manusia yang paling mendasar dan melekat pada dimanapun ia berada. Tanpa adanya hak ini berarti berkuranglah harkatnya sebagai manusia yang wajar. Materi yang ke-12 yaitu fikih informasi. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam, secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kepada manusia dengan Allah. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Adapun materi yang terakhir, materi yang ke-13 yaitu fikih lalu lintas. Nah, fikih lalu lintas ini merupakan pengetahuan hukum Islam yang secara persuasif menuntut ditaati saat berkendara di jalan raya. Tujuan fikih lalu lintas ini adalah melindungi, memperbaiki kualitas kehidupan muslim saat ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari ke-13 materi itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.